Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Hadis Terbawi yang beranggotakan saya Amir Saifuddin Ritonga, Saya Alfira Asri Purba. Saya Wildatun Rizka Khairiyati. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang riwayat dan punishment. Berbicara tentang riwayat dan punishment, pertama sekali kita harus paham apakah yang dimaksud dengan riwayat dan apakah yang dimaksud dengan punishment. Jadi, yang dimaksud dengan riwayat adalah bisa diartikan sebagai upah, bisa juga diartikan sebagai ganjaran, dan bisa juga diartikan sebagai pahala. Kemudian, bentuk riwayat dibagi menjadi 4 macam. Adapun yang pertama ialah riwayat itu ada yang berbentuk pujian. Yang kedua, riwayat itu berbentuk penghormatan. Dan yang ketiga, ada riwayat itu berbentuk hadiah. Dan yang keempat, riwayat itu berbentuk tanda penghargaan. Contohnya seperti apa? Jika kita kaitkan dengan secara umum untuk para peserta didik, maka redaksi riwayat ini akan berbentuk material. Bisa jadi berbentuk barang seperti alat tulis, seperti buku, sertifikat atau piala. Tujuannya adalah untuk mendorong para peserta didik akan lebih giat dan lebih semangat untuk belajar. Misalnya sekolah mengadakan acara perlombaan, contohnya lomba tahfizul Quran, maka otomatis bagi peserta atau peserta yang terbaik akan mendapatkan riwayat tadi atau hadiah. Biasanya jika di sekolah akan diberi hadiah seperti piala, piagam, dan lain-lain. Kemudian, jika kita kaitkan dengan keagamaan, maka redaksi riwayat ini akan berbentuk ganjaran atau pahala berupa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, seorang muslim mengerjakan sholat. Jadi apa yang mereka harapkan sehingga mereka mengerjakan sholat? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat, dan itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka inilah gambaran bagi orang-orang yang sabar dan orang-orang yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Riwayatnya adalah Allah akan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang sabar dan orang yang mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua adalah punishment. Apa itu punishment? Punishment bisa diartikan seperti sanksi atau hukuman. Kemudian punishment ini dibagi menjadi 2 macam. Adapun yang pertama ialah punishment preventif. Punishment preventif adalah hukuman yang bersifat pencegahan. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk menjaga agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran dari proses pekerjaan. Hal-hal yang termasuk dalam punishment preventif berupa tata tertib, anjuran, perintah, larangan, dan disiplin. Yang kedua adalah punishment represif. Punishment represif adalah punishment yang dilakukan karena adanya pelanggaran atau dosa yang telah diperbuat. Jadi punishment ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan. Misalnya ketika kita berbuat dosa atau maksiat, maka setiap yang melakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar zarrah, maka niscaya dia akan melihat balasannya pula.
Setiap peserta didik memiliki potensi untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan fungsinya. Namun, dalam prosesnya, peserta didik seringkali mengalami kehilangan fokus dalam pembelajaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan fokus peserta didik adalah dengan metode reward dan punishment dalam pembelajaran. Hadiah, bahasa Inggrisnya adalah reward, yang berarti upah, ganjaran, ataupun memberikan penghargaan. Sedangkan dalam pandangan Islam ataupun bahasa Arab, istilah reward disamakan dengan sawat, yang berarti pahala, upah, maupun balasan. Abdurrahman Soleh Abdullah menyamakan istilah reward dengan sawat, yang berarti sesuatu yang didapatkan oleh seseorang karena perbuatan baik yang dilakukannya, baik didapatkan di dunia maupun di akhirat. Hal ini dapat kita lihat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 148 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah, wallahu yuhibbul muhsinin. Karena itu, Allah memberikan pahala kepadamu di dunia dan memberikan pahala yang baik di akhirat. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Menurut Nugroho, reward adalah hadiah, upah, balasan, ataupun ganjaran yang diberikan kepada seseorang yang bertujuan agar seseorang tersebut lebih giat dalam memperbaiki apa yang telah dicapainya. Sedangkan punishment menurut Baharuddin dan Esa Nurwahyuni adalah menciptakan situasi yang ingin dihindari atau menciptakan situasi yang tidak menyenangkan agar memperbaiki perilaku seseorang. Seorang pendidik, selain memiliki fungsi sebagai pengajar dan pendidik, ia juga memiliki fungsi sebagai pemberi motivasi. Banyak sekali metode yang dapat diterapkan untuk memberikan penguatan respon positif kepada anak didik. Salah satunya adalah dengan metode reward dan punishment dalam pembelajaran. Seperti yang dikutip oleh Wasti Sumanto dalam teori S.R. Bond, beliau menyatakan bahwa metode reward dan punishment dapat memberikan penguatan terhadap respon positif dan negatif kepada anak didik. Respon positif bertujuan agar sesuatu yang telah baik akan berulang ataupun bertambah, sedangkan respon negatif bertujuan agar sesuatu yang buruk akan berkurang atau bahkan hilang dari dalam diri anak didik tersebut. Berhubungan dengan hukuman, guru harus memahami bahwa tidak selamanya pemberian hukuman dapat diikuti oleh perbaikan oleh anak didik. Bisa saja anak didik tersebut mengalami kehilangan kepercayaan diri atau bahkan membenci situasi belajar. Oleh karena itu, guru harus menghindari hukuman jika tidak dalam keadaan terpaksa dalam batas prinsip-prinsip pendidikan. Pemberian hukuman sebenarnya merupakan cara lain jika pendidik sudah tidak bisa mendidik anak didiknya dengan nasihat, arahan, atau suri tauladan. Namun, pemberian hukuman dengan cara memukul sangat tidak efektif dilakukan dalam pembelajaran, sehingga dapat menimbulkan respon negatif, yakni terjadi kekerasan pada proses pembelajaran. Selain memberikan hukuman, metode pemberian hadiah juga diakui di dunia pendidikan di Indonesia. Pemberian hadiah bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap perilaku anak didik sehingga akan memotivasi peserta didik untuk terus selalu maju dan berkembang dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Reward tidak selalu identik dengan melakukan pemberian hadiah. Namun, reward dapat diartikan lebih fleksibel, yakni menimbulkan efek rasa senang atau kepuasan batin dan simpatik atas apa yang telah diperbuatnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis-hadis yang terkait dengan reward dan punishment. Hadis sendiri memiliki fungsi sebagai penguat serta penjelas apa yang belum termaktub di dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya penjelasan mengenai reward dan punishment, seperti hadis berikut ini. Dalam hadis tersebut, syarat akan pesan penting untuk memancing persaingan dan kerja keras, seperti yang terdapat dalam redaksi Man sabaqa ilayya falahu kadza wa kadza.
Barang siapa yang paling dahulu sampai kepadaku akan mendapatkan ini dan itu. Dalam hadis ini mengajarkan tentang reward atau hadiah seperti apa yang akan didapat apabila lebih dahulu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang menjelaskan tentang punishment seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. An Amri bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wa tribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun, pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Dalam hadis ini diawali dengan perintah. Setelah perintah dilakukan, dapat dilihat bagaimana respon yang diberikan. Jika perintah dilanggar, barulah ada hukuman. Nah, hukuman di sini dalam bentuk pukulan. Adapun etika dalam memukul hendaknya tidak menyakitkan dan tidak menyentuh area wajah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ighfir fa in 'aqabta fa'aqib biqadri dzambi wattaqi wajha." Ampunilah jika engkau memukulnya, maka pukullah sesuai dengan kesalahannya, tetapi hindari memukul wajah. Jadi ketika kita memberikan sebuah hukuman, itu bukanlah sesuatu yang bersifat penyiksaan, melainkan sesuatu yang dapat kita jadikan pembelajaran. Karena dalam Islam, hukuman itu ada aturannya, dan aturan itu ada batas-batasnya. Mungkin sekian yang bisa dapat kami sampaikan dalam makalah ini. Apabila terdapat kesalahan, kami dari pemakalah minta izin dan minta maaf atas kesalahan kami. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.